Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Jafar dengan NIM 151424-187 dari kelas 4G. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari estimasi proporsi. Nah, yang pertama itu ada satu proporsi sampel besar. Rumusnya jadi rumus dari satu proporsi sampel besar itu ada P bar plus minus Z alfa per 2 akar dari P bar kali Q bar per N. Nah, langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya ada di. Nah, langsung saja diketahui itu R sama dengan 500 X-nya sama dengan, kemudian X-nya atau objek yang diteliti itu 340, lalu P barnya belum diketahui, maka kita substitusikan P bar. Maka kita cari dulu cara untuk mencari P bar itu X per N. Nah, X per N. X ini hasilnya kan sudah diketahui 340 dibahagi dengan N atau 500. Hasil dari keduanya, hasil dari 340 dibahagi dengan 500 itu 0,68. Nah, kemudian Q barnya itu satu kita kurangi dengan hasil dari P bar atau 0,68, itu hasilnya jadi 0,32. Nah, selanjutnya 1 dikurangi dengan alfa itu sama dengan 90 persen, atau kita ubah ke bilangan desimal. 90% itu sama dengan 0,90. Nah, selanjutnya ada alfa sama dengan 1 kita kurangi 0,90, hasilnya sama dengan 0,1. Selanjutnya ada alfa per 2 sama dengan 0,1 kita bahagi dengan 2 sama dengan, nah 0,1 dibahagi dengan 2 itu hasilnya 0,05. Nah, kalau kita lihat dari Z tabel, 0,05 ini berada di daerah negatif, sedangkan kita ingin mencari yang ada di daerah positif. Maka kita akan mengurangi 1 dikurangi dengan 0,05, itu hasilnya 0,95. Nah, kalau kita lihat dari Z tabel, 0,95 ini ada dua yang mendekati. Itu, maka kita jumlahkan 1,64 tambah 1,65 dibahagi 2. Itu hasilnya 1,64, kita jumlahkan 1 dan kita tambah 1,65 dibahagi 2. Hasilnya itu ada 1,645. Nah, selanjutnya ke penyelesaian, di mana
rumusnya tadi itu P bar plus minus Z alfa per 2 akar dari P bar kali Q bar per M. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan jumlahnya, tinggal kita substitusikan ke rumusnya, yang dimana P barnya tadi itu 0,68 plus minus Z dari alfa per 2 itu 0,95, lalu akar dari P bar itu 0,68 dan Q bar 0,32 per N nya tadi 500. Nah, selanjutnya 0,68 plus minus tadi tabel Z sudah kita dapat 1,645, lalu 0,68 dikali dengan 0,32 itu hasilnya 0,2176. Kita bagi dengan 500. Selanjutnya 0,68 plus minus 1,645. Nah, hasil dari 0,2176 dibagi 500 itu hasilnya 0,004352. Nah, selanjutnya 0,68 plus minus 1,65 kita kali dengan akar dari 0,004352. Akarnya itu 0,0209. Selanjutnya 0,68 plus minus ini kita kali 1,645 dikali dengan 0,0209 itu hasilnya 0,0345 sama dengan 0,68 kurang 0,0345. Nah, karena di sini tidak pas, maka kita sambung ke bawah 0,68 tambah 0,0345. Nah, sekarang kita akan mengurangi 0,68 dikurangi dengan 0,0345 itu hasilnya 0,6455. Lalu hasil dari 0,68 ditambah dengan 0,0345 itu hasilnya 0,7145. Nah, jadi kesimpulannya P kurang dari 0,7145, P lebih dari 0,6455. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari selisih dua proporsi. Nah, yang rumusnya itu P bar 1 kurang P bar 2 plus minus Z alfa per 2 akar P bar 1 kali Q
Q bar 2 per N1 tambah P bar 2 kali Q bar 2 per N2. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, langsung saja diketahui sampel 1 orang dewasa X1-nya itu sama dengan 300 atau X1 itu banyak yang menyukai talk show. Nah, kemudian N1 itu 600 atau jumlah sampel. Kemudian yang pada sampel kedua itu remaja, yang dimana X2-nya itu 100, kemudian N2-nya 400. Nah, kemudian ada tingkat kepercayaan itu 1 dikurangi alfa sama dengan 95% atau kita ubah ke bilangan desimal itu sama dengan 0,95. Kemudian alfa sama dengan 1 dikurangi 0,95 itu hasilnya 0,05. Nah, selanjutnya alfa per 2 sama dengan alfanya tadi sudah kita dapat hasilnya 0,05. Kita bagi dengan 2, hasilnya 0,025. Nah, 1 kita kurangi 0,025 sama dengan hasilnya 0,975. Karena 0,025 ini dilihat pada tabel Z dan ada di daerah negatif, maka kita akan mencari yang ada di daerah positif, di mana kita dapat mengurangi 1 kurang 0,025. Nah, hasilnya itu ada 0,975. Kalau kita lihat dari tabel Z, 0,975 ini di sebelah kanannya itu ada angka 1,9 dan di bagian atasnya itu ada 0,6, maka di sini kita tambahkan 6. Nah, jadi hasil yang ada pada tabel Z itu 1,96. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari P bar 1. Nah, karena tadi X1-nya itu 300, maka di sini kita tulis 300 dan N1-nya itu 600, kita tulis 600. Nah, hasilnya jika kita dibagi 300 bagi 600, hasil yang kita dapat itu 0,05. Nah, selanjutnya kita akan mencari P bar 2. P bar 2 sama dengan X2 per N2. Nah, karena tadi hasil dari X2 dan N2 sudah kita dapat,
maka kita tuliskan X2 nya itu 100 per N2 nya 400. Nah, 100 dibagi dengan 400 itu hasilnya 0,25. Selanjutnya kita akan mencari Q bar 1, di mana Q bar 1 sama dengan 1 kurang P bar 1 sama dengan 1 dikurangi hasil dari P bar 1 itu kan 0,05. Maka kita kurangi dengan itu. Hasilnya hasilnya 0,5. 1 kita kurangi dengan 0,5, hasilnya tetap 0,5. Selanjutnya kita akan mencari Q bar 2. 1 kita kurangi dengan P bar 2, hasilnya 0. P bar 2 itu 0,25, maka 1 kita kurangi dengan 0,25 itu hasilnya 0,75. Selanjutnya langsung ke penyelesaian. Yang dimana kita akan menuliskan kembali rumusnya P bar 1 kurang P bar 2 plus minus Z alfa per 2 akar P bar 1 kali Q bar 1 per N1 tambah P bar 2 kali Q bar 2 per N2. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Karena sudah kita mendapatkan bilangan hasilnya tadi, maka hasil dari P bar 1 itu tadi 0,5 kurang P bar 2 nya tadi itu 0,25 plus minus Z alfa per 2 tadi sudah kita dapatkan, hasilnya 0,975 akar P bar 1 0,5 kali Q bar 1 itu hasilnya 0,5 per N1 tadi 600. Nah, kemudian kita tambah akar P bar 2 itu hasilnya tadi 0,25 kali Q bar 2 0,75 per N2 tadi 400. Nah, selanjutnya kita geser sedikit di sini karena tidak pas. Nah, selanjutnya hasil dari 0,5 dikurangi 0,25 itu hasilnya 0,25 plus minus 1, plus minus karena tadi kita sudah mendapatkan tabel Z, hasilnya itu 1,96, maka kita tuliskan di sini 1,96 lalu akar. Nah, ini kita kalikan 0,5 kali 0,5 hasilnya 0,25 per 600
tambah 0,25 kali 0,75 itu hasilnya 0,1875 per 400. Selanjutnya 0,25 plus minus 1,96 akar dari. Nah, 0,25 dibahagi dengan 600 itu hasilnya 0,00416667. Kita tambah dengan hasil 0,1875 dibahagi dengan 400 itu hasilnya 0,004685. Nah, selanjutnya sama dengan 0,25 plus minus 'Nah, untuk keduanya itu kita tambahkan 0,00416667 kita tambah dengan 0,00046875 dan akarnya itu akar dari hasil penjumlahan ini adalah untuk ini kita jumlahkan 0,00041667 tambah 0,00046875 itu hasilnya 0,00088542. Selanjutnya 0,25 plus minus 1,96. Nah, akar dari 0,00088542 itu 0,2978. Nah, selanjutnya 0,25. Nah, ini kita kalikan 1,96 dikali dengan 0,02978 itu hasilnya 0,0584. Selanjutnya 0,25 kurang 0,0584 0,25 ditambah dengan 0,0584. Nah, di sini kita akan mengurangi keduanya. 0,25 kita kurangi dengan 0,0584 itu hasilnya 0,1916. Lalu di sini kita tambah 0,25 kita tambah dengan 0,0584. Itu hasilnya yang kita dapati 0,3085.
0,84. Nah, jadi kesimpulannya P lebih dari 0,3084, P kurang dari 0,1916. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tes hipotesis min dan proporsi. Nah, contoh soalnya itu ada diketahui mu 0 sama dengan 400 gram standar deviasi sama dengan 125 gram N sama dengan 100 bar waktu sama dengan 375 pertama kita akan merumuskan hipotesis. Nah, karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata berat pensil lebih kecil dari 400 gram, maka kita menggunakan uji kiri atau satu arah. Kalau itu lebih besar sama dengan 400, yang kedua, kita akan menentukan taraf signifikasi dan tabel Z. Alfa sama dengan 5%. 5% kita ubah ke bilangan desimal itu 0,05. Nah, karena ada dua kemungkinan yang mendekati bilangan ini, maka kita tulis min 1,64 tambah min 1,65 per 2. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan kedua bilangan ini. 1,64 tambah min 1,65, yaitu jadi 1,65. Jadi tabel Z-nya itu 1,65. Nah, yang ketiga kita akan menghitung nilai Z.
12,5. 25 kita bagi 12,5 itu min 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan wilayah kritis. Karena kita menggunakan kunci kiri, maka wilayah kritisnya ada di sebelah kiri. Nah, dari hasil yang kita dapat, tabelnya itu min 1,645, maka di sini kita tulis sebelah kiri min 3. Dan nilai J1 itu yang kita dapat min 2, maka kita tulis di sebelah sini. Jadi kesimpulannya